Ustaz, apakah sama antara hukum suatu perbuatan dengan hukum pelakunya? Karena saya mendengar sebuah kajian dari salah sebuah radio yang mengatakan telaah buku bahwasanya seorang ustadz mengatakan kufurnya atau bid'ahnya suatu perbuatan. Lalu dia berikan komentar bahwasanya ustadz ini telah mengkafirkan atau menyebutkan ahli bid'ah kepada kelompok atau individu tertentu. Ustadz, mohon penjelasannya, jazakallah khair. Hukum suatu perbuatan dengan hukum apa? Pelakunya. Apakah pelakunya? Pertama, bahwa orang yang jatuh kepada kekafiran belum tentu bisa dicap sebagai orang kafir. Ya, sebagaimana orang yang jatuh kepada kebid'ahan belum tentu pelakunya langsung kita cap sebagai ahli bid'ah, karena bisa jadi di sana ada penghalang-penghalangnya, seperti karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia, atau adanya takwil, ya, dalam masalah kekafiran, masalah terutama. Maka seperti halnya di zaman Rasulullah, ya, ada sebagian sahabat yang jatuh kepada kufur. Ya, bukan kufurnya bukan kufur kecil lagi, tapi kufur besar. Ya, sebagaimana dalam kisah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengirim seorang utusan untuk mengambil zakat dari suatu kaum. Lalu sahabat ini yang dikirim Rasulullah pun pergilah ke kaum itu. Ternyata terjadi kejadian di mana sahabat ini bertengkar dengan salah seorang dari kaum itu. Lalu sahabat itu memukul orang tersebut sampai giginya copot. Ya. Maka kaum itu pun tidak terima dengan perbuatan sahabat ini. Mereka pun datang kepada Rasulullah minta qisas. Lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabat-sahabat itu, bagaimana kalau aku berikan kepada kalian begini dan begini dari harta sebagai gantinya? Mereka berkata, kami tidak ridha. Rasulullah bersabda lagi, bagaimana kalau saya tambahkan lagi dengan segini-segini? Mereka tetap tidak ridha. Lalu Rasulullah bersabda lagi, bagaimana kalau saya tambahkan lagi dengan segini-segini? Akhirnya mereka ridha. Lalu Rasulullah bersabda, bagaimana kalau aku kabarkan keridhaan kalian nanti di waktu sore? Apakah kalian bersedia? Kata mereka, baik. Kemudian, ya, di waktu sore Rasulullah pun naik ke mimbar. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengutus utusanku. Lalu terjadilah hal-hal sesuatu, lalu kemudian mereka minta kuat, ya, minta qisas. Dan aku tawarkan kepada mereka harta dan begini dan namun mereka tidak ridha. Sampai akhirnya mereka pun ridha. Apakah betul kalian ridha? Apa kata mereka? Tidak, kami tidak ridha. Maka para sahabat Muhajirin dan Ansar pun geram terhadap mereka melihat perbuatan mereka itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, baiklah, kalau begitu bagaimana kalau saya tambahkan lebih? Apakah kalian ridha? Ya, kami ridha. Kata Ibnu Hazm, ya, mereka kaum itu sudah jatuh kepada kufur takdzib, kufur mendustakan Rasulullah. Dan ini adalah kufur yang besar. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan mereka karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Demikian pula dalam kisah lain, ya, ketika Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam, sesampainya di hadapan Rasulullah, Mu'ad pun langsung sujud kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah bertanya, hai Mu'ad, apa yang membuat kamu, ya, sujud kepadaku? Kata Mu'ad, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, hai Mu'ad, kalau aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi sujud itu hanya milik Allah. Ya, artinya bahwa orang yang sujud kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dan syiriknya bukan syirik kecil, tapi syirik besar itu. Ya, tapi apakah Rasulullah mengkafirkan Mu'ad? Tidak, karena adanya ta'wil, adanya syubhat. Ya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa, ya, setiap orang yang jatuh kepada kesalahan, hatta itu kufur sekalipun, tidak boleh kita kafirkan sampai kita tegakkan hujah dan hilangkan syubhat darinya. Inilah, ya, keadilan Islam, keadilan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak begitu mudah untuk mencap orang lain kafir. Ya, sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya. Nah, ini akal Islam. Maka dari itulah, ya, kita Ahlussunnah tidak sembarangan mengkafirkan, atau ya sebagaimana itu dituduhkan oleh sebagian orang yang menuding bahwa katanya kita ini ya mudah mengkafirkan orang, ya mudah untuk menyesatkan orang. La wallah,
Ya, kita justru sangat takut apabila kita mengkafirkan orang. Ternyata kita salah, akhirnya kekafiran itu akan kembali kepada diri kita. Bukankah sabda Rasulullah SAW sabda, "Man qala li akhihi ya kafir." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila yang diucapkannya benar ada pada orang tersebut, masuk dia. Tapi kalau tidak ada, kata Rasulullah, wa illa raja'at ilaih, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Iya. Masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang ringan, akhi. Sampai-sampai Al-Qurtubi berkata, babut takfir, babun khatir, aqdama alaihil kathir fasaqatu, wa amsaka minhul fuhul, fasalimu, wala na'dilu bis salamati syai'a. Ya, masalah kafir mengkafirkan itu masalah berat, masalah berbahaya, kata beliau. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tegas mengatakan, ya tidak boleh seseorang memasukkan ke dalam Islam atau mengeluarkan dari Islam kecuali betul-betul mereka yang telah menguasai permasalahan ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang yang suka mudah mengkafirkan orang, ya. Iya, demikian para ulama, karena beliau memang menapaki jejak kaki para ulama terdahulu yang begitu berhati-hati, ya tidak mudah untuk mengkafirkan. Wallahu a'lam.